Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kabar bahalap pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Bersama saya Penetua Artina Wander dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan memelihara kami sepanjang tadi malam, sehingga kami boleh menikmati istirahat kami dengan tidur yang nyenyak sampai pada pagi yang indah ini. Terima kasih pula Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Tuhan Bapa kami di sorga, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan menyampaikan renungan firman Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas Alkitab yang akan dibaca pagi ini sekaligus menjadi dasar renungan kita adalah terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan perikop doa harapan untuk raja yang berbunyi demikian. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi ini ditulis oleh pendeta LGBT dengan tema Raja Agung Israel yang berbunyi demikian. Mazmur ini disebut sebagai doa Salomo untuk raja. Hal ini dapat disebabkan oleh kemiripan dengan doa yang pernah ia panjatkan dalam masa pemerintahannya sebagai Raja Israel. Dalam doanya, pemazmur memohon agar Tuhan mengaruniakan kebenaran dan keadilan kepada raja dalam memerintah. Dengan keadilan yang dari Allah, ia akan dimampukan untuk menyatakan kebenaran dengan meremukkan para pemeras
tetapi menegakkan keadilan dengan menolong orang-orang miskin. Kedua pemazmur berdoa agar Tuhan mengaruniakan pemerintahan yang kekal kepada raja. Setelah membicarakan luasnya pemerintahan Mesias, pemazmur kini menyebutkan tempat-tempat dan bangsa-bangsa yang akan berada di bawah pemerintahannya. Dia menyebutkan mereka yang tinggal di padang gurun, baik tentang manusia maupun hewan dalam perjanjian lama. Mereka yang belum pernah dijinakkan akan bersujud di hadapannya. Musuh-musuhnya akan menjilat debu. Mereka akan merendahkan diri mereka sampai ekstrim di hadapan Raja Agung yang akan datang ini. Visi pemazmur meluas hingga ke negeri-negeri asing. Raja-raja Tarsis yang kemungkinan besar terdapat di wilayah Spanyol sekarang, dan raja-raja di pulau-pulau di lautan akan memberikan upeti. Mereka akan membawa pemberiannya, hartanya kepadanya, karena dialah pemilik yang sah. Juga raja-raja Sheba di Arab dan Seba yang kemungkinan besar berada di Afrika akan menawarkan hadiah, pemberian-pemberian dan upeti yang dibicarakan dalam ayat sebelumnya. Tidak hanya dipandang sebagai pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang ditaklukkan, itu adalah anugerah yang bahkan memiliki makna keagamaan. Itu bersifat pengorbanan yang terakhir. Pemazmur menyimpulkan hal ini dengan mengatakan, semua raja akan rebah di hadapannya, semua bangsa akan mengabdi padanya. Belum pernah ada seorang raja yang pemerintahannya begitu universal dan lengkap. Raja-raja Babilonia, Asyur, Mesir dan negeri-negeri lain seringkali menyombongkan luasnya kerajaan mereka dan kemegahan kerajaan mereka dibandingkan dengan kerajaan Dia yang dinyanyikan pemazmur dalam Mazmur 72. Kerajaan mereka tidak ada apa-apanya. Kerajaannya tidak hanya megah dan luas, itu juga abadi dari semua yang lain. Kata terakhirnya adalah, dan dia mati. Namun, Raja Agung Israel akan memerintah selama matahari masih ada dan selama bulan bersinar. Pemerintahannya penuh kebajikan. Pemerintahannya lebih besar dari semua yang lain. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Mari kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kepada para pemimpin kita, baik di pemerintahan maupun kerohanian, keadilan, kehormatan, dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberikan makanan rohani yang luar biasa dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Ampun segala dosa dan salah kami, serta kuatkan hati kami untuk selalu setia kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.